Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdania Ulfa, 2018A, PGSD Universitas Riau, akan menjelaskan sedikit tentang Sungai Batang Kuantan yang berada tepat di belakang saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Sungai Batang Kuantan yang berada di desa saya sendiri, Desa Pauangit, Kecamatan Pangan, Kabupaten Kuantan, Singingi. 90-an, Sungai Batang Kuantan ini memiliki air yang sangat bagus. Dengan air yang sangat bagus, maka masyarakat memfungsikan air Sungai Batang Kuantan ini untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat menggunakan air ini untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan mencuci piring. Bahkan masyarakat menggunakan untuk masak. Pada tahun 90-an, semua kegiatan masyarakat dilakukan di Sungai Batang Kuantan ini, seperti mandi dan mencari ikan. Sebelum zaman modern, sebelum adanya jembatan sebagai salah satu tempat penyeberangan masyarakat, sangat jauh berbeda pada kondisi air sungai saat sekarang ini, karena air yang begitu tercemar dan bahkan tidak bisa lagi dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi kebutuhan rumah tangga, karena air yang sudah mulai memberuh dan banyak zat-zat kimia yang akan merusak kepada manusia yang mengkonsumsi air sungai tersebut. Kondisi air sungai yang saat ini sudah tidak bagus, maka berkurang juga aktivitas masyarakat ke sungai seperti mandi dan sebagainya, karena air sungai yang bisa dikatakan tidak layak lagi untuk dipergunakan. Masyarakat juga sudah jarang untuk mencari ikan di Sungai Batang Kuantan, karena ikan-ikan yang ada di Sungai Batang Kuantan juga sudah tercemar oleh air yang diakibatkan oleh zat kimia air raksa, dan juga berdampak pada ikan-ikan yang ada di sekitaran sungai. Air sungai ini tercemar karena ulah tangan manusia juga, karena pada saat ini sudah banyak manusia yang merusak sungai, seperti melakukan penambangan emas dan juga penambangan batu pasir. Bahkan ada juga yang menggunakan dulang untuk mencari emas. Seperti dulang tidak terlalu merusak, namun dulang ini akan membuat keruntuhan pada tebing, karena masyarakat yang mencari uang dengan menggunakan dulang itu akan menggali tepi-tepi tebing yang memiliki pasir. Dengan keruntuhan tebing tadi akan meresahkan juga kepada warga yang tinggal di sekitaran tepi di Sungai Batang Kuantan. Begitu juga dengan peti emas dan sedot batu pasir. Seperti penambangan emas akan lebih merusak kepada masyarakat dan kepada lingkungan sekitar. Selain merusak tebing, penambangan emas juga merusak sungai, karena tebing yang runtuh akan membentuk bukit-bukit di tengah-tengah sungai dan mengakibatkan aliran sungai tidak bagus. Meskipun penambangan emas ini tidak ada di tempat saya, karena pemerintahan desa kami sangat melarang adanya penambangan emas di desa kami. Penambangan emas tidak dilakukan di desa saya, namun penambangan emas dilakukan di kecamatan tetangga, seperti di Pulau Pumpai itu dilakukan penambangan emas. Di desa kami dilarang oleh pemerintahan desa karena penambangan emas sangat merusak. Pernah dilakukan penambangan emas di tempat kami, kami langsung menangani penambangan emas yang terjadi di desa kami dengan mendatangkan aparat keamanan, yaitu kepolisian. Dan dengan adanya pelarangan aparat keamanan, mereka pun langsung memberhentikan pekerjaan mereka, dan sampai sekarang ini sudah tidak ada lagi penambangan emas di desa kami.
Begitu juga dengan sedot batu pasir. Memang ada di beberapa tempat, namun pada saat sekarang ini pemerintahan desa juga melarang adanya sedot batu pasir di desa kami, dan mereka pun tidak melakukannya lagi. Kabupaten Kuantan Sengingi memiliki sebuah kebudayaan yang dinamakan perlombaan pacu jalur yang dilakukan setiap tahunnya, yaitu pada saat memperingati Hari Kemerdekaan. Pacu jalur dilakukan di setiap kecamatan dan diikuti juga oleh setiap kecamatan, yaitu dari kecamatan Kuantan Muti sampai kecamatan Cerenti. Bahkan diikuti juga oleh kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Ibu. Pada saat melakukan perlombaan pacu jalur, banyak orang luar yang datang untuk melihat kebudayaan Kabupaten Kuantan Sengingi ini. Namun dengan kondisi yang kurang bagus diakibatkan oleh penambangan peti emas tadi, dengan adanya kerusakan tadi juga membuat tidak nyamannya masyarakat untuk menonton pacu jalur, karena arena pacu jalur juga sudah tidak dijaga lagi oleh masyarakat desa. Seharusnya pemerintah memberikan kebijakan supaya bisa menjaga dan dengan baik lokasi tempat dilaksanakannya pacu jalur, seperti memberikan dam di setiap arena pacu jalur dan menjaga dengan baik lingkungan sekitar arena pacu jalur. Selain adanya pacu jalur di batang Sungai Kuantan ini diadakan, ada juga beberapa tempat atau wilayah yang ada di Kuantan Sengingi ini memanfaatkan Sungai Batang Kuantan sebagai tempat pariwisata. Salah satunya di Kecamatan Pangian, itu dibuat oleh pemerintahan desa yaitu tempat pariwisata yang dinamakan Jai Jai Rao. Tempat pariwisata ini bisa dikatakan seperti pantai, karena Jai Jai Rao itu memiliki tebing yang mempunyai pasir. Maka dari itu pemerintahan desa menggunakan BUMDesnya sebagai tempat wisata. Tempat wisata ini sudah mendunia juga, dan banyak didatangi oleh orang-orang luar. Tidak hanya orang Kuansing, ada juga pada tahun kemarin didatangi oleh pariwisata Sumbar. Pariwisata ini sudah cukup terkenal. Jika tempat wisata ini semakin dilestarikan, maka akan menguntungkan juga kepada pemerintahan desa, karena untuk bisa masuk ke tempat wisata, sepengetahuan saya, Pantai Jai Jai Rao ini berdiri pada tahun 2017. Itu berdiri karena pemuda Kecamatan Pangian melakukan perlombaan futsal di pantai ini, dan banyak juga masyarakat yang melihat, dan maka semakin kesini semakin berkembang dan dijadikan sebuah tempat wisata. Karena pada awalnya masyarakat Pangian pada setiap sorenya datang untuk bersantai di tepi-tepi pantai. Dikarenakan itulah masyarakat sekitar memiliki ide untuk menjadikan pulau ini sebagai tempat pariwisata yang dinamakan Pantai Jai Jai Rao. Diharapkan untuk masyarakat atau pengunjung yang mendatangi Pantai Jai Jai Rao untuk selalu menjaga kelestarian pada Pantai Jai Jai Rao, agar Jai Jai Rao tetap berdiri sampai tahun-tahun berikutnya. Dan
Baiklah, berikut beberapa potret dari kerusakan Sungai Batang Kuantan yang saya dapatkan dari beberapa sumber. Itu diharapkan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian Sungai Batang Kuantan, dan semoga saja tidak ada lagi penambangan emas liar dilakukan di Sungai Batang Kuantan ini. Begitu juga dengan kita, semoga ditumbuhkan rasa kesadaran agar bisa menjaga dan tidak merusak lingkungan kita ini. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.